Selamat sore Heartlander, senang sekali menemani Anda di sore hari ini di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Dan di hari ini kita memiliki special talk show di Suara Anak Negeri dengan narasumber kita Pak Andi Wijayanto, Esos MSc PSD yang merupakan Gubernur Lemhanas. Dan ada teman kita dari IKAL DPD Provinsi Banten, Mbak Diana. Selamat sore Pak Gubernur. Selamat sore. Mungkin sebelum kita masuk ke topik kita di sore hari ini, Pak Gubernur bisa menyampaikan selamat Hari Kemerdekaan, Pak Gub. Ya, sebagai warga bangsa, saya sebagai Gubernur Lemhanas juga mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Ya, tahun ini merupakan tahun yang relatif sulit bagi dunia, bagi Indonesia untuk memulihkan diri dari pandemi COVID-19 dan terkena dampak dari pertarungan negara-negara besar. Tapi atas kerja keras kita bersama, Indonesia saat ini disebut sebagai salah satu titik terang ekonomi dunia yang bisa menjadi contoh bagaimana sebagai bangsa, sebagai negara kita bisa bersama gotong royong untuk bergerak lebih maju ke depan. Dirgahayu Indonesia ke-78. Untuk topik kita di sore hari ini, edukasi mengenai Pesta Demokrasi 2024 dan nilai-nilai kebangsaan. Pak Gubernur, untuk tahun 2024, generasi milenial, generasi Z menjadi salah satu pemilih terbanyak. Langkah-langkah ataupun edukasi apa yang dilakukan dari Lemhanas ini, Pak Gubernur? Sejak tahun lalu kami memang sudah diminta oleh Bapak Presiden untuk melakukan kajian tentang konsolidasi demokrasi. Ya. Salah satu temuannya adalah kami yakin Indonesia konsolidasi demokrasinya akan berhasil, Indonesia akan menjadi negara matang kalau berhasil melakukan 7 kali pemilu demokratik berturut-turut. Nah, 7 kali pemilu demokratik berturut-turut itu artinya dari 99 sampai tahun 2029. Ya. 2024 itu yang ke-6, 2029 yang ke-7, setelah itu Indonesia masuk ke negara demokrasi matang. Nah, untuk 2024 pemilu ke-6 secara demokratik itu menjadi krusial karena merupakan titik akhir dari konsolidasi demokratik itu. Kalau kita berhasil melakukannya, Indonesia akan menjadi negara mungkin ke-44, 45 dunia yang berkategori demokrasi matang. Di pemilu 2024 ada beberapa kekasan dari pemilu 2024. Yang pertama itu untuk pertama kali akan menjadi pemilu muda. Ya, tadi yang disebut untuk pertama kali mayoritas pemilih itu berasal dari generasi muda. 33% dari generasi Y, 22% dari generasi Z, sehingga 57% mayoritas pemilih dari pemilih muda. Saya generasi X itu akan 28% dari pemilih. Pemilu 2024 juga akan menjadi pemilu perempuan. Pemilu perempuan dalam artian sekitar 51% dari pemilih itu akan perempuan, dan biasanya dari pemilu ke pemilu turnout voter perempuan jauh lebih tinggi dari laki-laki. Jadi perempuan bisa saja nanti 52% dari pemilih. Ini untuk pertama kalinya akan menjadi pemilu perempuan di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah ini pemilu smart pertama, dalam artian ini pemilu yang akan mengandalkan teknologi cerdas, artificial intelligence dengan beragam platform media sosial. Ya, ada satu platform misalnya dulu disebut Twitter, sekarang berubah menjadi X, ya, beradaptasi dengan perkembangan teknologinya. Ada platform baru yang muncul yang namanya Thread, punyanya Meta, punyanya Facebook, punyanya Instagram, yang hanya dalam waktu kurang dari 10 hari jumlah orang yang mendownload Thread itu mencapai 100 juta. Dan biasanya dulu TikTok mencapai 100 juta memakan waktu 8 bulan misalnya. Kalau dulu misalnya kayak Twitter mencapai waktu 100 juta memakan waktu tahunan. Ya, Thread hanya dalam waktu 8 hari dia followernya yang download dia mencapai 100 juta. Ini akan menjadi pemilu cerdas smart election pertama dalam sejarah kita, karena itu kita benar-benar harus mengawal, ya, dan kalau kami di Lemhanas mempelajari pemilu 2024 ini karena akan menjadi satu tonggak yang penting untuk demokrasi kita. Ya.
Artinya setelah 2029, Indonesia akan dilirik sebagai negara demokrasi yang matang. Benar ya Pak ya? Ya sekarang pun sudah dilirik ya, dalam artian Indonesia sudah berhasil melakukan 5 kali pemilu demokratik berturut-turut, 99, 2004, 2009, 2014, dan 2019 ya. Lalu nanti 2024 yang ke-6, 2029 yang ke-7, biasanya kemudian ada korelasi antara kematangan demokrasi dengan tingkat kesejahteraan satu negara. Ya hari ini tahun ini Indonesia unik juga. Tahun ini untuk pertama kali PDB Indonesia tembus 20.000 triliun. Tahun ini untuk pertama kali APBN Indonesia tembus 3.000 triliun. GDP per kapitanya juga akhirnya masuk ke kelompok upper middle. Ya, upper middle dari 4.200 naik ke 4.500 untuk berbagai ukuran, misalnya estimasinya Indonesia hari ini 5.000. Ya, masih di bawah rata-rata dunia. Rata-rata dunia itu ada di angka 13.400, Indonesia di 5.000, tapi sudah masuk ke upper middle income yang kalau nanti berlanjut ke 2047 dalam estimasi kami, nanti di 2047 Indonesia masuk ke high income. Ya, high income country. Nah, pada saat nanti demokrasinya juga semakin matang. Dan di dunia ini negara yang demokrasi matang, lalu pendapatannya masuk ke high income itu nggak sampai 40 negara. Baik. Untuk politik identitas, misinformasi, kemudian ada hate speech. Saat ini kan gencar dengan teknologi nih Pak. Bagaimana tantangan demokrasi di Indonesia dengan adanya politik identitas, misinformasi, dan hate speech ini Pak? Kuncinya untuk saya ada di literasi ya, literasi digital, dan itu yang membuat saya semakin yakin bahwa akhirnya hoax, hate speech, politik identitas itu tidak akan manjur lagi, tidak akan laku ya untuk isu pemilu ya. Jadi orang akan ngelihat dari karakter yang mau dipilih, orang akan ngelihat dari program yang ditawarkan. Yang paling utama orang akan ngelihat apakah pemimpin dengan programnya itu bisa connect ke saya, bisa nyambung ke saya. Hate speech, identity politik, hoax, itu tujuannya bukan membuat pemilih connect dengan yang dipilih. Tujuannya untuk membuat pemilih tidak connect dengan orang lain yang mestinya tidak dipilih. Itu tujuannya. Jadi kalau saya misalnya mau dipilih, saya harus punya program. Ya, saya harus melakukan pendekatan ke pemilih. Tapi strategi untuk membuat pemilih saya tidak memilih orang lain, saya sebarkan hoax tentang orang itu. Saya sebarkan hate speech tentang orang itu. Nah itu nggak akan manjur. Karena strategi pemilih akhirnya connect, bukan disconnect. Nah begitu nanti dengan literasi yang semakin tinggi, hoax akan semakin mudah terlacak. Ya, hate speech akan lebih mudah dibaca sentimennya, orang juga akan semakin tidak suka ya dengan hate speech, apalagi tentang politik identitas ya, terlebih karena tadi mayoritas pemilih itu Y dan Z ya, Y dan Z itu anak-anak yang bisa memiliki gagasannya sendiri ya, mereka menginginkan dunia mereka tumbuh dengan betul-betul memperhatikan apa yang menjadi aspirasi mereka tidak ingin politik yang keruh, mereka tidak ingin politik yang panas ya, misalnya betul-betul yang diinginkan ada yang disebut sebagai deliberatif demokrasi. Jadi kuncinya kalau nanti literasinya tinggi, kemudahan mereka untuk main gadget, masuk ke platform-platform media juga semakin bagus, akhirnya literasi digitalnya akan meningkat secara signifikan. Baik, bagi Pak Gubernur sendiri nih, pandangan terhadap milenial dan generasi Z sekarang terhadap politik seperti apa nih Pak? Ya saya berinteraksi banyak ya dengan mereka. Kalau di Lemhanas, kami ada pelatihan-pelatihan kebangsaan ya, yang kemudian di dalamnya ada anak-anak muda itu. Ya, tahun ini kami melakukan pelatihan kebangsaan untuk seluruh paskibraka di Indonesia. Jadi anak-anak usia 15, 16,
16 tahun ya, dari nasional yang dilakukan di Lemanas, lalu ada di provinsi, ada kabupaten, kota. Jadi kalau di total semuanya bisa 36.000 anak-anak pilihan pengibar bendera pusaka. Nanti akan mengibarkan bendera 17 dan menurunkan 17 sore. Dari interaksi itu saya memiliki optimisme yang besar ya ke mereka. Ya, satu tadi, literasi mereka semakin bagus. Mereka bukan orang yang gaptek, bukan orang yang gagap teknologi, maka malah sangat lincah dengan teknologi. Mereka adalah generasi digital native ya, yang tahu persis bagaimana menggunakan teknologi, jauh lebih fasih dari angkatan saya yang generasi analog. Mereka adalah generasi digital native. Dari teknologi ini mereka bisa punya akses informasi yang sangat luas, tapi filteringnya di mereka juga sangat bagus ya, sehingga untuk saya sangat optimis mereka lah yang benar-benar akan menjadi bonus demografi kita yang nanti akan terkuat nilainya di tahun 2032 ya, kemudian terus membaik sampai tahun kira-kira 2038 ya. Jadi optimisme Indonesia majunya ya untuk keberlanjutan kelihatan benar di generasi Y dengan generasi Z itu. Oke, baik. Badi, mungkin ada yang mau ditambahkan, Badi? Silakan. Pak Gup, ini kan kebanyakan memang pemilih pemula kan generasi milenial dan Z ya, Pak Gup ya. Dan sangat perlu yang namanya literasi politik dengan baik terkait pemilu. Dan tentunya karena bicara literasi politik termasuk soal ketahanan pribadi, ketahanan si pemilih sendiri seperti itu. Ya, terhadap intimidasi maupun bujukan transaksional ya yang tidak sehat. Bahkan bisa diketahui satu keluarga pun bisa pemilihnya berbeda-beda seperti itu, sehingga cenderung mempengaruhi yang namanya dalam tanda kutip ketahanan keluarga tersebut. Bisa berbagi kepada keluarga Indonesia, Pak Gup, terkait tips dan triksnya nih untuk keluarga Indonesia terkait pemilu 2024 ini. Ya, yang paling penting adalah yang pertama meyakini bahwa pemilu demokrasi itu kita butuhkan untuk membuat Indonesia semakin matang, untuk memperkuat institusi pemerintahan di Indonesia, untuk menghasilkan kepemimpinan yang akan bergerak di sektor-sektor publik pemerintahan. Ya, harus ada keyakinan itu dulu. Dari keyakinan itu, lalu mari kita kemudian membuat satu proses pemilihan demokratik yang dimana antara calon, baik calon presiden maupun calon legislatif, bisa berinteraksi dengan cara yang berkualitas. Ya. Jadi yang benar-benar dinilai adalah karakter orangnya, dia pantas nggak jadi leader. Yang harus dinilai adalah apa yang dia tawarkan. Ya, dia mau menawarkan program apa untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk climate change, ya misalnya untuk maritim, ya untuk digital, ya dilihat apa yang dia tawarkan. Nah, yang paling penting tadi, apakah dengan karakter kepemimpinan itu, dengan program yang dia tawarkan, dia benar-benar connect ke kita dengan apa yang kita butuhkan. Ya bisa saja ada satu pemimpin karakternya kuat, programnya bagus, ternyata program itu nggak akan tercapai dalam 5-10 tahun dia memimpin karena dia terlalu jauh memikirkannya ke depan. Ya, sementara dia paling top akan memerintah selama 10 tahun. Ya, 2024 sampai 2029, kalau terpilih lagi sampai 2034. Atau ada juga programnya sangat bagus, ternyata jadul. Ya, program-program nostalgia. Ya, program-program masa lalu yang tidak connect dengan kebutuhan ya anak-anak sekarang. Ya, anak-anak sekarang memiliki aspirasi yang beda-beda. Ya, saya selalu mencontohkan dulu di generasi saya, kalau generasi saya bilang di warung pesen kopi, pasti datangnya kopi hitam panas, ya kan? Pasti, ya nggak kebayang. Dulu saya pesen kopi, datangnya es kopi, nggak kebayang. Generasi saya pasti kopi hitam panas. Hari ini pesan kopi susahnya bukan main. Ditanya dulu single origin, kita jawab iya, Mandailing, Arabica, atau Arabica. Ya setelah kalau pesan susu lebih ruwet lagi. Ya susu mau oat, mau soy. Saya bilang oat dengan soy itu bukan susu. Ya kalau susu ya sapi.
gitu. Sudah bilang susunya sapi, lebih bingung lagi, low fat, full cream, ruwet. Nah itu anak-anak sekarang nih, anak-anak sekarang yang pesan kopi itu harus jelasin dulu banyak hal. Detail Pak ya. Ya, saya pesan kopi pasti kopi hitam dan panas. Ya, nggak ada kejadian kami pesan kopi datang ke kami itu es kopi itu nggak ada kejadian. Dan simple banget gitu ya. Nah sekarang ada perkembangan-perkembangan yang baru ya yang harus ditangkap oleh generasi kami ya, yang akan memimpin, yang akan terpilih kemungkinan besar dari generasi X. Ya, mungkin 60-an% dari generasi saya, generasi X. Yang memilih 57% Y dan Z. Jadi akan ada generation gap. Ya, ini generasi analog berusaha memimpin digital native. Ya pasti ada gapnya. Nah, gap itu yang kemudian harus diterabas antara lain dengan interaksi antara pemilih dengan voters. Satu lagi nih Pak Gub, ya sebagai keterlibatan generasi milenial ataupun generasi pemula nih, generasi Z ya, yang kita harapkan sadar pemilu nih Pak Gub, ya kan sangat dibutuhkan. Kira-kira apa sih peran untuk generasi angkatan muda ini, angkatan muda pemilih ini untuk demokrasi dan pemilu 2024 ini? Perannya kira-kira apa nih Pak Gub? Menyuarakan aspirasinya. Ya, benar-benar menyuarakan aspirasinya. Saya sadar betul misalnya saya bergaul dengan anak saya yang masih 14 tahun atau dengan sepupunya yang ada yang baru masuk kuliah misalnya. Sadar betul bahwa isu climate change, isu green, isu energi bersih itu nyambung ke mereka. Ya. Saya pernah godain begini sama mereka. Saya bilang kalau kita ke supermarket sekarang harus bawa kantong belanja sendiri. Iya, nggak boleh pakai kantong plastik. Mereka sudah bilang, iya nggak boleh pakai kantong plastik. Saya bilang, yuk ikut belanja yuk. Saya bilang gitu. Saya beli roti. Dibungkus apa? Plastik. Saya beli mangga. Dibungkus pakai apa? Plastik. Saya beli kecap. Botolnya apa? Plastik. Plastik, 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 plastik. Tapi di akhirnya nggak boleh satu kantong plastik. Konsistensinya di mana? Saya bilang. Ya kan? Berapa banyak plastik yang kita temuin membungkus makanan kita di supermarket, lalu kita protes habis-habisan, kantong plastik untuk bawa makanan itu nggak boleh. Ya. Saya belum pernah lihat roti yang bungkusnya bukan plastik. Saya belum pernah lihat kecap yang botolnya bukan plastik. Ya kan? Ya, saya belum pernah beli mangga di supermarket yang ditimbangnya tidak ditaruh di plastik. Nggak ada. Nah, isu-isu seperti itu menarik mereka. Ya. Jadi ada kegamangan juga ya yang harus mereka lalui tentang proses menuju hijau itu. Nah, itu yang kita perlu dengar aspirasinya. Ya, saya berasal dari satu generasi yang hidup dengan plastik. Ya. Benar-benar bergantung dengan plastik, berhadapan dengan satu generasi yang sekarang anti plastik. Ya, terus kita harus mendengar anti plastik menuju yang lebih hijau itu seperti apa yang mereka inginkan. Ya, salah satunya sekarang ide yang paling populer katakanlah ekonomi sirkular. Gitu, sirkular ekonomi. Kalau sirkular ekonomi itu bisa dijalankan, saya mikirnya salah-salah kita nggak perlu anti plastik. Nggak apa-apa ada plastik asal diolah ulang. Ya, asal di recycle. Ya, saya selalu contohkan kalau di sini. Misalnya sekarang di sini saya dikasih botol air mineral, dikasih gelas gitu. Orang Indonesia kalau ada botol air mineral dikasih gelas, dianggap tidak sopan langsung minum dari botol. Jadi dari botol airnya dituang ke gelas, ya kan? Saya bilang itu double pollution loh. Botol plastik dan nanti gelasnya dicuci deterjen. Double pollution. Jadi saya milih dari botol aja ya. Supaya gelasnya nggak usah dicuci deterjen. One pollution. Tetap polusi tapi satu setidaknya. Cukup dari botolnya. Botolnya saya bisa bayangkan nanti di recycle. Deterjennya saya nggak tahu di recycle-nya gimana, saya bilang. Ya, jadi saya lebih memilih minum dari botol plastik daripada nuang air mineralnya ke gelas. Nah, karena saya nggak ngerti deterjennya itu akan diapakan. Botol plastiknya bisa jadi kaos bola, saya bilang. Ya, deterjen saya nggak tahu mau jadi apa. Nah, isu-isu seperti itu kalau itu diaspirasikan oleh mereka akan meningkatkan kualitas pemilu kita. Itu baru satu ya, belum lagi digital, ya, belum lagi misalnya tentang maritim, ya, tentang hijau, ya, belum lagi kalau mereka berbicara tentang ekonomi kreatif misalnya.
Ya, banyak hal. Nah, kalau itu diaspirasikan, kita akan memiliki pemilu yang berbobot, karena tadi yang dibicarakan substantif itu kalau pakai teori disebutnya sebagai deliberatif demokrasi, demokrasi yang memang berusaha mendeliver ya hal-hal yang diinginkan oleh pemilihnya. Oke, ada lagi Mbak Di? Satu kata untuk Pak Gubernur ini, satu kata positif untuk pemilu 2024 apa Pak? Satu kata aja Pak. Konsolidasi. Konsolidasi. Baik. Terima kasih Pak Gubernur. Pak Gubernur, aku satu pertanyaan lagi nih. Dampak apa yang diharapkan dari Lemhanas dengan edukasi yang sudah dilakukan selama ini, khususnya bagi generasi milenial dan generasi Z? Karena mereka ini kan terus bangsa nih. Tugas utama Lemhanas dari pendidikan itu mencetak pemimpin nasionalnya ya. Jadi batas usia masuk Lemhanas itu 45 tahun. Masuk pendidikan reguler, pendidikan singkat Lemhanas 45 tahun. Biasanya yang masuk Lemhanas usianya mirip saya. 50, 51, 52 yang nanti masih berkarir menuju bintang 3, bintang 4 itu 6 sampai 8 tahun lagi. Jadi artinya sampai kira-kira 10 tahun ke depan, Lemhanas fokusnya tetap mencetak pemimpin nasional dari generasi analog, bukan dari generasi digital. Jadi saya berusaha minimal, ya seburuk-buruknya misalnya saya jadi gubernur Lemhanas, saya berusaha mencegah memunculkan pemimpin yang anti teknologi. Ya, saya nggak mau ada pemimpin dicetak di Lemhanas yang kemudian takut dengan artificial intelligence. Ya, yang nakut-nakutin generasi muda tentang ChatGPT. Ya, misalnya saya nggak mau. Ya, mereka harus bisa mengadopsi teknologi. Apalagi nanti ada pemimpin di Lemhanas yang nggak percaya bahwa dunia ini sedang perubahan iklim ekstrim, sedang climate change. Ya, kita harus beralih ke energi bersih. Kita harus mencari cara untuk green energi, ya green economy, ya harus ke circular economy. Ya, itu untuk mereka. Karena nanti generasi Y dengan generasi Z itu baru sampai ke posisi saya tahun 2050. Mereka baru menjadi decision maker di Republik ini. Apakah jadi bintang 2 kalau masuk TNI Polri, apakah menjadi dirjen kalau masuk ke birokrasi pemerintahan, apakah menjadi direktur kalau masih ke korporasi, itu nanti tahun 2050. Transisinya masih panjang. Nah, transisi yang panjang itu harus mengenali bagaimana perbedaan aspirasi generasi yang disebabkan antara lain karena ada disrupsi teknologi bisa kita jembatani. Oke, mungkin yang terakhir Pak Gubernur bisa memberikan pesan-pesan kepada generasi milenial terkait tahun politik ini Pak. Ya, yang pertama temukan diri teman-teman, ya pahami betul apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, apa yang menjadi aspirasi teman-teman, lalu suarakan. Ya suarakan kalau nanti ngelihat ada, kalau ketemu dengan calon legislatif, ya suarakan aspirasinya, keinginannya, kalau nanti bisa bertemu dengan partai-partai politik, apalagi kalau nanti berkesempatan bertemu dengan calon-calon presiden, ya pastikan diri teman-teman, aspirasi teman-teman terdengar. Lalu kemudian dari hasil itu ya nyobloslah di 14 Februari 2024. Jangan golput ya Pak. Jangan golput. Oke, Pak Gubernur, terima kasih untuk waktunya udah mau menerima kami nih di kantor Gubernur Lemhanas di Jakarta dengan topik kita edukasi terkait Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dan nilai-nilai kebangsaan. Dan terima kasih juga Mbak Di untuk bincang-bincangnya kita di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Heartliner dan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Merdeka!